Assalamualaikum warahmatullahi Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak dan jamaah sekalian, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita bisa berkumpul kembali di musala kita, musala Mukarramah, insyaallah selalu diberkahi pengurusnya dan juga jamaahnya. Dan dengan nikmat Allah ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab fikih Asmaul Husna, dan kita masih di mukaddimah, tetapi sudah di mukaddimah yang ke-9 tentang macam-macam atau pembagian Asmaul Husna dari sisi makna. Aqsam asma'illah min haitsul ma'ani, pembagian nama-nama Allah dari sisi maknanya. Maksudnya nama-nama Allah ini kan ada banyak. Ulama mengatakan tidak terbatas pada 99, walaupun di hadis Nabi menyebut 99, atau 99 bukan batasannya. Nah, namun untuk memahami nama-nama Allah yang begitu banyak ini, kita akan mengikuti bagaimana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad membaginya, ya, agar kita bisa memahami, ya, pemahaman yang benar dan bisa mengerucutkan pengelompokan dari nama-nama Allah SWT. Berkata penulis Hafizahullah, inna minal mufid jiddan fiqhil asma'il husna ma'rifata aqsamaha min haitsu ma'aniha wa dalalatuha. Di antara perkara yang sangat memberikan faedah, sangat bermanfaat sekali, ya, adalah mengetahui tentang pembagian nama-nama Allah yang indah ini dari sisi maknanya dan penunjukan maknanya. Kenapa? Supaya kita bisa tahu kita ini ada di peta yang mana tentang mempelajari nanti nama-nama Allah ini. Kita sedang berada di kategori yang mana, agar semakin memudahkan kita, ya, dalam mencerna dan memahami hakikat nama-nama Allah, ya. Yang kemarin begitu panjang perjalanan kita, sudah beberapa kali kita membahas mukaddimah, sudah sampai 8 mukaddimah, ya. Bahwasanya di antaranya nama-nama Allah seluruhnya husna, nama-nama Allah seluruhnya adalah indah dan memiliki konsekuensi makna, ya, yang khusus, tidak bermakna global. Nah, pengelompokan ini wahia tanqasimu bihadzal i'tibari ila iddati aqsam. Berdasarkan pengelompokan ini, maka kita dapati ada beberapa macam pembagian, yakni di sini disebutkan 4 pembagian, ada 4 kategori. Al-qismul awal, kelompok yang pertama, kategori yang pertama, maka minha dalan ala sifatin zatiyatin, yakni sifat nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat zatiyah, sifat zatnya Allah, ya. Was-sifat az-zatiyah hiya sifat allati lam yazal ar-rabbu wa la yazal muttasafan biha,
Dikatakan sifat zatiyah, yakni sifat itu selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Allah bersifatkan dengan sifat tersebut. Tidak pernah lepas. Fahiya la tanfakku aniz zat. Sifat ini, nama Allah yang mengandung sifat ini, ya, tidak pernah terlepas dari zatnya Allah. Ya. Wala ta'alluq, ya, wala ta'allaqa laha bil masyiah. Dan sifat ini tidak ada hubungan dengan kehendak. Karena ada sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak. Nah, kalau sifat zat ini, sifat zatiyah Allah, tidak ada hubungan dengan kehendak. Seperti zat kita, fisik kita ini, ada tangan, tidak ada hubungan dengan kehendak. Tapi kalau makan, kita makan, itu ada hubungan dengan kehendak. Kadang kita pengen makan, kadang kita malas makan. Nah, itu bukan sifat zatiyah pada diri kita, ya. Nah, kalau sifat Allah SWT dikelompokkan, ya, ada sifat zatiyah, maka sifat ini tidak ada hubungannya dengan masyiah, kehendak Allah. Jadi ini selalu ada pada Allah, tidak ada hubungan sama sekali dengan kehendak Allah. Nah, famin asma'ihi subhanahu, di antara nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat zatiyah ini, di antaranya yakni al-hayyu, sifat Allah yang artinya maha hidup. Tidak ada hubungan dengan kehendak Allah. Oh, kalau Allah pengen hidup, pengen mati, tidak ada hubungan. Ya. Allah lam yazal, ya. Selalu Allah bersifatkan dengan sifat dia maha hidup. Wal hayyu al qayyum, ya. Jadi wa huwa dalun ala subuti sifatil haya. Sifat al hayyu ini menunjukkan tentang Allah disifati dengan sifat selalu melekat pada Allah, sifat hidup, ya. Tidak pernah lepas dari Allah. Kalau ada katanya Tuhan, tapi mengalami kematian, hilang dari dia sifat zat ini, bukan Tuhan. Pasti dia bukan Tuhan. Ya. Begitu juga yang kedua contohnya, Al-Alim, maha mengetahui. Wa huwa dallun ala subuti sifatil alim, sifatil ilmi, yakni melekat pada Allah sifat mengetahui. Tidak ada hubungan Allah pengen tahu, Allah tidak pengen tahu. Tidak ada hubungan dengan kehendak Allah, ya. Sifat ini selalu ada pada Allah. Tidak mungkin Allah ketinggalan informasi, terlambat tahunya, tidak mungkin. Sifat ini sifat yang azali, makanya ada istilah sifat azali, sifat yang sudah sejak melekat pada Allah sejak dahulu, ya. Melekat pada zatnya Allah. Was-sami', maha mendengar. Dallun wa huwa dallun ala subuti sifatis sam'i, yakni Allah SWT memiliki sifat mendengar, ya. Kalau ada katanya Tuhan tidak bisa mendengar, tidak mengetahui, dia pasti bukan Tuhan. Ada kalanya dia tidak mendengar, ada kalanya dia tidak mengetahui, maka dia pastilah dia bukan Tuhan. Dan sifat ini melekat pada Allah, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan kehendak, ya. Kalau kita lagi pengen istirahat, tidak mau dengar, kita tutup telinga kita, nah itu berarti ada kehendak. Nah, sifat Allah tidak ada urusan dengan kehendak, sifat zat Allah ini, ya. Wal basir wa huwa dalun ala subuti sifatil basar, yakni menunjukkan tentang sifat melihatnya Allah. Allah maha melihat, ya. Ini sifat zatnya Allah, dia pasti maha, ya. Karena sebagaimana sudah kita pelajari tentang nama Allah yang seluruh nama Allah Al-Husna. Al-Husna itu maknanya adalah berada di puncaknya, ya. Maka mendengarnya Allah berada di puncak. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, Allah melihat itu, ya, makanya diterjemahkan dengan maha. Tidak ada lagi di atas maha itu, ya. Begitu juga wal qawi, Allah maha kuat, ya.
Wa huwa dallun ala subuti sifatil quwwah. Ya. Menunjukkan Allah memiliki sifat kuat, selalu melekat pada Allah. Jadi seperti pertanyaan orang-orang yang bermain-main dengan nama-nama dan sifat Allah, kelemahan Allah itu katanya mereka diantaranya Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu mengatasinya. Pernah nggak dengar kalimat seperti itu? Di antara kelemahan Allah, Allah tidak mampu menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu mengatasinya. Allah lemah darinya. Allah ciptakan batu yang batu itu Allah tidak bisa mengangkatnya. Pernah nggak dengar subuhat seperti itu? Alhamdulillah kalau belum pernah mendengar. Tapi nanti kalau mendengar seperti itu, inilah jawabannya. Ya. Sifat qawinya Allah ini sifat zatiyah. Jadi itu bukan sifat yang seperti itu. Bukan Allah tidak mampu. Ya. Kalau ada yang Allah tidak mampu mengangkatnya, tidak mampu mengatasinya, itu mustahil. Bukan, tidak akan pernah terjadi. Karena zatnya Allah, dia melekat padanya sifat kemahakuasaan, dia mampu memiliki kekuatan yang maha sempurna. Tidak ada yang Allah di situ luput sedikit pun. Ya. Tidak ada yang Allah di situ sesuatu yang Allah tidak sanggup mengatasinya. Ini sifat zatnya Allah. Berbeda dengan makhluk, ya, yang memiliki banyak kelemahan. Ya. Maka sifat kuatnya Allah berada dalam puncak kekuatan. Dia maha kuat. Begitu juga wal aliyu, Allah maha tinggi. Wa huwa dalun ala subuti sifatil ulu, yakni berlakunya sifat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Ulu. Nama Allah Al-Ali, ya. Sifat Allah dia maha tinggi, mengandung makna dia maha tinggi, yakni berlaku sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang di atas Allah. Kemudian wal aziz, maha perkasa. Dalun ala subuti sifatil izzah. Sifat mulia, ya. Allah maha mulia atau Allah maha perkasa, ya. Berlaku sifat bagi Allah, tetapnya sifat Allah yang maha mulia, yang Allah di situ maha perkasa, ya. Begitu juga wal qadir, Allah al qadir, nama Allah al qadir mengandung makna Allah maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa atas Allah, tapi Allah lah menguasai, berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang menguasai Allah, mengendalikan Allah. Maka subut sifat al-qudrah berlaku pada Allah. Ini zatiyah, selalu, senantiasa, kapanpun Allah akan demikian adanya, ya. Ini harus kita pahami. Tidak ada hubungan dengan Allah berkeinginan, tidak ada hubungan sifat-sifat zatiyah ini. Maka wa jami'u hadhihi sifat sifatun zatiyah. Semua sifat-sifat di atas ini sebagian, ya. Contoh-contohnya nanti bisa kita perluas, ya. Setelah kita belajar lebih banyak lagi nanti, ya. Ini contoh sifat yang tidak ada hubungannya. Li'annaha mulazimatun, selalu melekat lizzat, pada zatnya Allah. La tanfaku anha, tidak pernah lepas dari zatnya Allah sedetik pun, kapanpun. Walaysa laha ta'allukun bil masyiah, dan tidak ada kaitan sedikit pun dengan kehendaknya Allah, ya. Ini yang jenis yang pertama. Kategori yang kedua, al-qismus tsani maka minha dallan ala sifatin fi'liyah. Nah, jenis kedua sifat fi'liyah, sifat yang menunjukkan makna perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi zat, ini sifat fi'il, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sifat fi'liyah ini dia adalah sifat yang tata'allaku bil masyiah. Dia berkaitan dengan kehendaknya Allah. Berkaitan dengan kehendaknya Allah. Insya'a fa'alaha, kalau Allah mau Allah kerjakan.
Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Wa in syaa lam yaf'alha. Dan kalau Allah mau, Allah tidak akan lakukan. Ya. Nah, di antara sifat ini contoh adalah Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta. Nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah adalah Al-Khaliq. Mengandung makna Allah Maha Pencipta. Ini sifat fi'liyah. Mencipta itu, ya, dalun ala subuti sifatil khalqi, yakni mengandung sifat Allah mencipta segala sesuatu, tapi berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, berkaitan dengan kehendak Allah. Allah ciptakan ini, Allah tidak ciptakan lanjutannya, Allah tidak berikan keturunannya. Ya, Allah menciptakan, ya, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan satu orang itu memiliki anak banyak. Allah ciptakan anaknya cuma satu. Allah bahkan tidak kasih dia anak, tidak ciptakan baginya seorang anak pun. Kehendak Allah. Kemudian War-Razzaq, contoh lagi, Allah Maha Pemberi rezeki. Memberi rezeki itu jelas Allah Maha Memberi rezeki. Tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah kalau Allah ingin memberikan rezeki. Tapi sesuai kehendak Allah. Kalau Allah mau, diberinya rezeki banyak orang ini. Kalau Allah kehendaki juga, Allah sempitkan rezekinya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masyiah. Ya. Kemudian At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau sekiranya Allah mau, Allah terima taubat seorang. Ya. Begitu juga Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Ya. Berlaku sifat Allah memberikan ampunan. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Dalun ala subuti sifatir rahmah, yakni Allah menyayangi hambanya. Ya. Kemudian Allah Al-Muhsin, dalun ala subuti sifatil ihsan. Ya. Yakni dengan nama Allah Al-Muhsin, Allah menunjukkan sifat dari Allah, Allah Maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ada sifat ihsan. Kemudian wal afu, ya, memaafkan. Dalun ala subuti sifatil afwi, menunjukkan sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan mencipta, memberi rezeki, menerima taubat, mengampuni, ya, menyayangi, memberikan kebaikan, kemudian juga memaafkan. Nah, seluruh sifat ini tadi yang disebutkan contoh-contohnya saja ini muta'alliqah bil masyiah, berkaitan dia dengan kehendak Allah SWT. Ya, tadi dikatakan kalau Allah mau Allah lakukan, kalau tidak mau Allah tidak lakukan. Ya. Allah berfirman, contohnya dalam dalil-dalilnya, ini di bawahnya ada dalil-dalilnya, surat An-Nur ayat 45. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita. Apa yang jadi kehendaknya Allah, itulah yang Allah ciptakan, bukan kehendak kita. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 212, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Ya. Ini tentang Ar-Razzaq tadi. Kemudian yang tentang taubat, Allah Tawwab, nama Allah Tawwab ada di surat At-Taubah ayat 15. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat atas siapa yang Allah kehendaki. Allah memang Maha Penerima taubat, tapi apakah setiap orang Allah terima taubatnya? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Oleh karena itu, dengan memahami sifat-sifat ini, ketika sudah berkaitan dengan sifat af'alnya Allah, sifat fi'ilnya Allah, maka kita betul-betul harus memohon kepada Allah SWT. Karena ini bukan sifat zat. Ya. Dan yang kita merasa, karena Allah kan Maha Pengampun, terus kita tidak mau bertaubat kepada Allah. Allah kan Maha Penyayang, terus kita tidak mau beramal soleh terus dengan maksiat kita. Ya.
Nah, dengan begini kita tahu ini sifat-sifat fi'il yang berkaitan dengan masyiah Allah, maka kita harus memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Ini bagian dari yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu, berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Bahwasanya berdoanya juga dengan mengamalkan kandungan maknanya, yang Allah ini adalah memiliki sifat af'al, sifat berbuat, sifat fi'liyah yang harus kita lakukan untuk agar sesuai dengan kandungan makna sifat tersebut. Begitu juga dalam sifat dalam nama Allah Al-Ghafur di surat Al-Fatah ayat 14. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Dialah Allah, dan adalah Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Fatah ayat 14. Ya. Termasuk juga dalam surah Ar-Rahim tadi, ya. Dalam nama Allah Ar-Rahim, ya. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan merahmati siapa yang Dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kalian dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 77 tentang Allah, nama Allah Al-Muhsin. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat kebaikanlah sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu. Kemudian di surat Ali Imran ayat 155 berkaitan dengan sifat pemaaf, al-afu. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Inna Allaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ya, menunjukkan Allah memaafkan siapa yang Dia kehendaki. Ya. Ini jenis yang kedua, ada sifat fi'liyah. Ya. Jenis yang ketiga, al-qismus salis, asma'un dalatun ala tanzih wa taqdis wa tabri'atur rabb anin naqais wal uyub wa amma la yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa azamatihi. Kelompok nama Allah yang berkaitan dengan makna tanzih, pensucian Allah. Takdis sama, maksudnya mensucikan Allah. Wa tabri'atur rabb anin naqais, pembebasan Allah dari segala sifat yang kurang, aib, cacat, yang tidak berkaitan, tidak pantas terhadap kesempurnaan, ketinggian dan keagungan Allah. Nah, Allah dibebaskan dari hal-hal yang demikian ini. Jadi nama Allah ada juga yang berkaitan, jadi dia mirip seperti sifat zatiyah, namun ini berkaitan khusus dalam pembelaan tentang Allah. Ya, nama Allah sendiri membela Allah. Allah gunakan nama ini untuk membela dirinya tentang pensucian dirinya, ya, tentang keagungan dirinya, ya, dari segala macam, pembebasan Allah dari segala macam sifat yang kurang, cacat atau lemah. Ya, contohnya Al-Quddus, Allah Maha Suci. Wassalam, Allah Maha Selamat. Ya. Was-Subbuh, As-Subbuh. Ya. Ini juga Maha Suci. Ya. Nah, seluruh nama-nama ini yang bermakna seperti ini tarji'u ila tanzih wa taqdis wa tabri'atir rabb amma la yaliqu bih. Ya. Nama-nama ini mensucikan Allah, membersihkan Allah dari semua hal yang tidak pantas bagi Allah. Seperti Allah punya anak, subhanallah, Allah Maha Suci. Ya. Allah punya istri, Maha Suci Allah. Allah tidak mungkin memiliki sifat yang demikian. Maka dikatakan as-subbuh atau al-quddus. Ya. Begitu pula wa ila salamati minan naqais wal uyub. Ya, keselamatan bagi Allah dari segala macam sifat yang kurang dan aib, lemah, ngantuk, segala macam. Maka Allah, ya, Dia as-salam. Ya. Allah as-salam. Dia selamat dari segala macam sifat-sifat yang kurang tersebut. Au ayyakuna lahu nid, seperti anggapan Allah memiliki tandingan min khalqih, dari makhluknya Allah mengambil tandingan sekutu. Au nazirun au masil, ada yang serupa
setara dengan Allah. Nah ini Allah terbebaskan dengan kandungan makna yang ada pada nama-nama Allah yang bersifat kategori ketiga ini, ya. Maka Allah mensucikan dirinya dari semua hal tersebut, ya. Sehingga sifat Allah lah selalu sempurna, ya. Selalu sifat dipenuhi dengan makna-makna sifat yang mulia dan sifat yang agung. Tersucikan dia dari segala macam kekurangan, tandingan, kesetaraan, ya, dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dia, ya, dari segala macam hal-hal tersebut, ya. Contohnya seperti Al-Quddus. Ini yadullu ala taqdis wa huwa tanzih. Allah maha suci, ini mensucikan Allah dari segala macam suci, dari segala macam sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang lemah. Begitu juga As-Salam, yadullu ala salamah minan naqais wal uyub. Nama Allah As-Salam menunjukkan atau mengandung makna keselamatan bagi Allah, terbebas dia dari segala macam kekurangan, aib. Sifat Allah As-Subuh, nama Allah As-Subuh mengandung makna tasbih, bersih, suci, ya. Sebagaimana Allah mengatakan ini semua dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan dari semua yang mereka sifatkan, yang mereka tuduhkan kepada Allah. Seperti Allah punya anak, ya, Allah terbelenggu, ya, dan segala macam. Allah fuqara, kata mereka, Allah fakir. Innallaha fakir wa nahnu aghnia, kata orang-orang Yahudi, mengatakan Allah seperti itu. Allah maha suci dari tuduhan-tuduhan seperti itu, ya. Wassalamun alal mursalin. Begitu pula para rasul, mereka selamat dari sikap-sikap memberikan nama dan sifat Allah yang tidak pantas. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, kita sampai pada bagian yang keempat. Nah, di bagian yang keempat ini al-qismur rabi', yakni al-asma' ad-dallah ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'nan mufrad, fa inna min asma'ihi subhanahu ma yakunu dallan ala iddatin sifat wa yakunu zalika al-ismu mutanawulan li jami'iha tanawul al-asma' tanawul al-isma tanawul al-ismi ad-dalli ala sifatil wahidah laha. Wa min zalikum asma'uhu tabaraka wa ta'ala al-majid, al-hamid, wal-azim, as-samad, as-sayyid. Bagian yang keempat ini adalah nama-nama Allah yang satu nama itu punya makna yang begitu banyak. Kandungan maknanya ada banyak, ya. Punya makna yang banyak sekali. Tidak hanya terbatas pada satu makna saja, ya. Nah, kalau dia punya makna ini banyak, mengandung makna banyaknya sifat, ya, dan ini saling menyempurnakan satu sama lain, saling melengkapi, ya. Masing-masing kandungan makna itu memiliki kandungan makna yang sempurna, ya. Contohnya ini beberapa nama yang ditampilkan di sini dalam bagi contoh oleh Syekh. Sifat Al-Majid, ya, artinya yang maha mulia. Kemudian Al-Hamid, yang maha terpuji. Wal-Azim, yang maha agung. Kemudian As-Samad, ini juga sama, ya. Sering diterjemahkan As-Samad, yang maha berdiri sendiri, tempat bergantung, ya. Nah, maknanya ada banyak, ya. Kemudian Was-Sayyid. Nah, nama-nama ini, ya, seperti yang pertama dibahas di sini Al-Majid. Kita lihat penjelasan beliau. Sesungguhnya ketika Allah diberi nama, Allah menamakan dirinya Al-Majid, maka manittasafa bi sifatin muta'addidah min sifatil kamal. Walabzihi yadullu ala haza, yakni Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang banyak dengan nama ini. Gara-gara nama Al-Majid, nama Allah ini punya
kandungan makna sifat yang banyak sekali. Karena secara bahasa Al-Majid ini maknanya adalah lis-sa'ati wal kasrah waz ziyadah. Kandungan maknanya luas, banyak, ziyadah, selalu bertambah. Jadi kalau dikatakan Al-Majid, sifat mulianya Allah selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Banyak. Kemuliaan yang selalu bertambah. Ya. Dikatakan Al-Majid karena dia zada wa kasura, selalu bertambah dan selalu membanyak. Maka fal majid yarji'u ila azamati awsafihi wa kasratiha wa sa'atiha. Maka ketika Allah SWT memiliki nama Al-Majid, maka dia kembali kepada makna kemuliaan, keagungan. Sifatnya ya, yang merupakan sifat yang sempurna, kemudian dikarenakan banyaknya dan luasnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Yang juga mencakup keagungan kerajaannya, ya, dan kekuasaannya. Dan dia tafarrud bil kamal al mutlak. Allah bersendirian, tidak ada yang menyamai Allah dalam kesempurnaan ini secara mutlak. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Ya. Maka itu Allah menamai dirinya dengan Al-Majid. Ya. Sehingga dia mengandung makna sifat yang begitu banyak. Kemudian Al-Hamid, yakni allazi lahu jami'ul mahamid, yakni memiliki begitu, yakni nama yang mengandung arti memiliki semua pujian. Itu milik Allah SWT. Maka dia yang maha terpuji. Allah yang maha terpuji. Maka wahiyya jami'u sifat, wahiyya jami'u sifatil kamal. Dia menghimpun sifat-sifat yang sempurna, begitu banyak. Maka fakullu sifatin min sifatihi yuhmadu alaiha. Bahkan setiap sifat dari setiap sifat-sifat Allah, semuanya Allah dipuji atas sifat tersebut. Bayangkan, jadi di atas kemuliaan ada kemuliaan, ada terpuji, semakin terpuji dan semakin terpuji lagi. Maka itu dikatakan alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Allah memberikan rezeki, maka segala pujian ditujukan kepada Allah. Allah Maha Pencipta, maka segala pujian atas ciptaan Allah kembali kepada Allah. Ya. Allah Maha memberikan kasih sayang. Dia Ar-Rahim, Ar-Rahman. Maka semua pujian atas kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya kembali kepada Allah. Jadi bagaimana tidak makna sifat ini begitu mengandung makna yang azim, luar biasa. Ya, mengandung makna ya, yang mencakup kandungan makna sifat yang begitu luas dan banyak. Selanjutnya Al-Azim, yang maha agung, yang sering diterjemahkan dengan Allah maha agung, maha mulia. Yakni man lahu kamalul azamah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Yakni seseorang, bukan seseorang, yakni man lahu, yakni dinamai Al-Azim karena dia memiliki kesempurnaan, ya, puncak kesempurnaan dari keagungan pada setiap nama dan sifatnya dan perbuatannya. Maka Allah SWT disifati dalam hal ini dengan banyaknya sifat sempurna, banyaknya sifat yang agung, yang mulia, dan sifat yang penuh keindahan. Ya. Maka setiap sifat-sifat Allah mengandung keagungan tersendiri. Dari setiap sifat-sifat Allah tadi mengandung, ya, sehingga dikatakan banyak mengandung banyak sekali sifat kesempurnaan, sifat jalal, ya, ketinggian, ya, kemuliaan, dan sifat keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya As-Samad. Sifat Allah As-Samad yang sering diterjemahkan Allah maha berdiri sendiri atau tempat bergantung. Ya, Allah maha tempat bergantung. Allahus Samad, tempat bergantung. Nama ini mengandung makna huwa wasi'us sifat azimiha. Sifat yang sangat luas sekali kemuliaannya. Allazi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa kudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi.
yakni sifat yang semakin menyempurnakan sifat-sifat dia yang lainnya dari sisi hikmahnya, kebijaksanaan Allah SWT. Ada yang Allah beri rezeki, ada yang Allah sempitkan rezeki, maka ini Allah As-Samad, dialah tempat kita bersandar. Allah, ya, satu-satunya. Dia sifat ini, nama ini mengandung makna sifat Allah yang dari sisi hikmah, dari sisi hilm, kelembutan, sisi kekuasaan, sisi kemuliaan, sisi keagungan, bahkan seluruh sisi sifat-sifat Allah yang lain, dia adalah semakin menyempurnakan sifat-sifat, semua dari sifat-sifat Allah ini, ya. Maka inilah dia 4 kategori, ya, aqsam arba'ah minal muhim ma'rifatiha wa ma'rifati ma yandariju tahta kulli qismin minha min asma'illahil husna. Inilah dia 4 pembagian yang paling penting untuk kita pahami, ya, pengelompokan ini, ya, agar kita mengetahui bahwasanya seluruh nama-nama dan sifat Allah mengelompok di masing-masing 4 kategori ini, ya, tersusun di masing-masing 4 kategori ini. Maka fa fi zalika naf'un azim wa faidatun jalilatun fi babi fikil asma'il husna wa ma'rifati madlulatiha, ya, sehingga ada manfaat yang besar dan faedah yang agung, ya, dalam kita memahami, ya, mengenal tentang kandungan maknanya nanti ketika kita belajar masuk pada pembahasan di masing-masing nama-nama Allah. Ini baru hanya sekedar pengelompokan agar kita memudahkan kita memahaminya. Dan setiap yang kita pelajari, ya, dari apa yang sudah kita pelajari, wa ma taqaddama fihi aidan dalalatun ala anna asma Allah kullaha nu'ud. Sebagaimana sudah kita pelajari, seluruh nama-nama Allah itu mengandung makna sifat semuanya, ya. Dengan kita memahami ada pengelompokan ini, ada yang berkaitan dengan zatnya Allah, tidak berkaitan dengan masyiah, ya, dia mutlak berlaku pada Allah. Ada yang berkaitan dengan kehendak Allah, itulah sifat fi'liyahnya. Ada yang berkaitan, yang ketiga tadi berkaitan dengan sifat pensucian Allah, ya, pembersihan Allah dari segala macam tuduhan, kelemahan, aib, cacat dan segala macam. Dan yang kategori keempat, satu sifat Allah mengandung makna yang begitu, satu nama Allah mengandung makna sifat yang begitu banyak di dalam kandungan nama tersebut. Maka ini menunjukkan semakin kita memahami betapa Allah dialah Sang Maha Sempurna, makanya wajar kalau Allah menamainya, menyebutnya dengan Al-Asma Al-Husna. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, ya. InsyaAllah bisa kita murojaah lagi, ya, apa yang sudah kita bahas ini di rumah, karena serta memiliki buku, ya, semakin memberikan pemahaman kepada kita apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.